Bukti raksasa Nephilim ada di bumi. Steve Quayle, penulis buku Lone Walkers: The Return of Nephilim, melampirkan surat pribadi dari pilot yang menerbangkan mayat raksasa kanibal setinggi 12 kaki atau 3,6 meter dan membawanya keluar dari Timur Tengah. Setelah raksasa itu menghancurkan satu grup pasukan khusus Amerika Serikat pada gua-gua Afghanistan pada tahun 2005. Raksasa ini dikabarkan memiliki 6 jari tangan dan 6 jari kaki. Pilot itu menceritakan kepada Steve Quayle dalam sambungan telepon mengenai hal-hal khusus yang hanya seorang yang benar-benar mengamati raksasa itu yang dapat mengenalinya. Jika Anda benar-benar tahu apa arti sebenarnya dari hari-hari zaman Nuh, sudah waktunya Anda mempersiapkan diri. Apakah ada bukti-bukti keberadaan para raksasa di muka bumi? Seperti yang dikatakan banyak mitos dan legenda. Ada banyak foto, artefak, dan gambar yang menunjukkan hal tersebut. Gambar-gambar berikut ini mewakili bukti yang tidak langsung ada bahwa raksasa pernah hidup di muka bumi. Selagi kita melihat fakta-fakta berikut ini, pikirkanlah beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah semua kebudayaan menciptakan mitos dan legenda mengenai raksasa yang sama hanya karena kebetulan saja? Mungkinkah ada kebenaran dari legenda-legenda dari seluruh dunia mengenai raksasa? Jika para raksasa benar-benar ada di bumi seperti yang tertulis dalam beberapa kitab agama, mengapa fakta-fakta historis ini tidak pernah diungkap maupun diajarkan di sekolah-sekolah? Bagaimana jika segala sesuatu yang diceritakan kepada kita ternyata hanyalah sebagian saja dari kisah yang sebenarnya? Apakah benar sejarah dunia yang sungguhnya telah disembunyikan dari kita? Ada sesuatu yang menarik, teman-teman, yaitu Tugu Peringatan Naram-Sin, Raja Akkad sekitar 2230 sebelum Masehi. Dan ini digambarkan sebagai dewa raksasa yang mengalahkan Lulibi, suatu suku di pegunungan Zagros yang menginjak-injak dan menombak mereka. Dia juga digambarkan berukuran tinggi 2 kali lipat prajurit biasa. Bahkan di dalam kitab dalam berbagai agama pun menyatakan dengan jelas tentang keberadaan para raksasa ini. Banyak rumor mengatakan raksasa-raksasa dikuburkan dalam gundukan-gundukan tanah di seluruh Amerika. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, mata spesies-spesies raksasa yang telah punah dan tulang belulangnya memenuhi gundukan-gundukan tanah di Amerika. Telah memandang Niagara seperti yang kita kerjakan sekarang. Abraham Lincoln, 1848. Bahkan Presiden Amerika yang terkenal, Abraham Lincoln, mempercayai adanya ras raksasa. Buffalo Bill Cody menulis tentang raksasa dalam autobiografinya. Dalam autobiografi William Buffalo Bill Cody, dia menulis pada suatu waktu, saat tengah malam, saat tengah berkemah di South Platte, seorang Indian Pawnee datang ke perkemahan dengan membawa tulang paha raksasa dari seorang manusia. Demikian dijelaskan prajurit bagian operasi medis. Ketika Cody bertanya dari mana tulang itu berasal, orang Indian itu menjawab, dahulu kala ras raksasa tinggal di daerah itu. Ras manusia ini 3 kali lebih besar dari manusia normal dan sanggup berlari mengejar banteng dan bahkan menggendongnya dengan 1 tangan. Dikatakan juga bahwa dari sebuah gundukan tanah di peternakan di Edinburgh, di dekat Franklin, telah digali pada bulan Mei 1841 pada kedalaman 3,6 meter. Beberapa tengkorak manusia, satu di antaranya dengan ukuran luar biasa, ditemukan di antara 2 balok, ditutupi lempengan kayu. Banyak dari tengkorak ini dalam kondisi utuh. Tulang rahang bawahnya cukup besar untuk memuat rahang, daging dan semuanya dari manusia normal pada masa kini. Tulang pahanya sebesar 15,24 cm lebih panjang dari laki-laki manapun di Simpson County. Gigi, lengan, tulang rusuk, dan keseluruhannya memberi bukti bahwa seorang raksasa dari ras terdahulu. Sejarah Kentucky, Lewis Collins, Raksasa Kentucky. Salah satu kisah raksasa yang paling menarik dan dikenal luas bisa ditemukan dalam kisah penjelajah asal Portugal yaitu Ferdinand Magellan.
Kita mungkin sudah tahu mengenai hal ini teman-teman. Antara tahun 1519 dan 1522, Magellan memulai perjalanannya yang sangat terkenal itu. Dan ekspedisi Spanyol untuk mencari rute tercepat menuju Kepulauan Maluku di Indonesia, yang pada akhirnya menjadi misi mengelilingi dunia pada pertama kalinya. Magellan memimpin 5 kapal dengan pelayaran mereka melintasi samudra luas sampai ke tanah jauh Patagonia di ujung selatan Amerika Serikat. Dan disinilah ekspedisi Magellan akan menemukan pemandangan yang agak membingungkan. Mendekati pantai Patagonia, mereka melihat seorang bertubuh besar sedang menari bertelanjang dada di pantai sambil melemparkan debu di kepalanya. Seorang anggota kru kemudian dikirim untuk mencoba berkomunikasi dengan raksasa misterius tersebut. Dan setelah tiba di pantai, kru itu mulai meniru gerakan dan perilaku eksentrik raksasa itu dalam upaya komunikasi. Mereka konon memberi makanan dan minuman untuk makhluk besar itu, dan raksasa itu ketakutan ketika melihat sebuah cermin. Magellan dan orang-orangnya akhirnya bisa melakukan kontak dengan suku tersebut. Perlahan Magellan dan awaknya mendapatkan kepercayaan dari raksasa selama beberapa minggu. Bahkan mereka sempat makan dan berburu bersama. Sayangnya, para awak kapal menolak menangkap beberapa dari mereka untuk dibawa pulang. Tetapi diduga ada 2 dari raksasa yang ditangkap namun tidak selamat dari perjalanan panjang yang mengerikan ke Spanyol. Jadi mereka tidak kembali dengan membawa bukti nyata tentang raksasa Patagonia. Wilayah suku raksasa oleh penjelajah lain, begitulah popularitas kisah para raksasa bermula dari nama daerah itu, yaitu Patagonia. Berasal dari penyebutan Magellan untuk makhluk itu, yaitu Patagones, yang berasal dari bahasa Spanyol pata berarti kaki. Lalu membuat penyebutan untuk sebuah daerah, Patagones yang berarti tanah kaki besar. Dan kisah raksasa misterius yang hidup di seberang lautan luas di suatu negeri eksotis yang jauh benar-benar membangkitkan rasa penasaran para penjelajah lain saat itu. Hal itu membuat semakin meningkatnya laporan lain tentang raksasa Patagonia yang mulai berdatangan dari penjelajah lain di tahun-tahun berikutnya. Tidak jelas apakah memang benar ada suku raksasa di Patagoni, dan kisah-kisah semacam itu telah mudar seiring berjalannya waktu. Dilupakan karena tanpa adanya bukti nyata. Sulit untuk memastikan berapa banyak dari kisah-kisah ini yang nyata ataupun palsu. Sebagian besar dibiarkan berspekulasi dan bertanya-tanya apa yang para penjelajah ini lihat di sana di daerah-daerah yang belum dipetakan di bumi ini. Apakah para raksasa itu nyata atau tidak? Rumor tentang para raksasa yang pernah berkeliaran di dunia adalah sesuatu yang menggoda dan akan membiarkan imajinasi semua orang berkembang untuk jangka waktu yang lama. Untuk perlu diketahui, kata giant atau raksasa berasal dari mitologi Yunani, yaitu Gigantes. Dalam mitologi Yunani, Gigantes adalah menurut puisi Hesiod, anak-anak dari Uranus dan Gaia, surga dan bumi. Mereka terlibat konflik dengan dewa-dewa Olympian yang disebut sebagai Gigantomachie, yang sepertinya berakhir ketika pahlawan Herakles memutuskan menolong Olympian. Itulah beberapa cerita mengenai raksasa yang perlu kita ketahui. Apakah raksasa itu benar-benar ada di dunia ataupun tidak? Yang pasti di dalam kitab agama, kita semua meyakini keberadaan raksasa yaitu nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana menurut tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.